Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Survive yang dirilis pada tahun 2024, di mana film ini bercerita tentang sebuah badai besar atau badai apokaliptik yang menggeser kutub bumi dan mengubah lautan menjadi gurun. Seorang ibu bernama Yulia yang berduka atas kematian suaminya harus melindungi kedua anaknya dari makhluk-makhluk laut yang kini mengintai di darat, sambil menghadapi bahaya dari dunia baru yang tak terduga. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Suatu hari keluarga Tom yang terdiri dari Tom, istrinya Julia, dan dua anak mereka, Casey dan Ben, pergi berlayar di Laut Karibia dengan kapal pesiar. Tom dan Ben sibuk memancing. Casey asik dengan HP-nya, sementara Julia pergi berenang. Saat berenang, Julia merasa ada sesuatu yang aneh meskipun laut terlihat tenang. Dia merasa ketakutan seperti ada sesuatu yang besar dan bahaya di dekatnya. Di saat yang sama, alat-alat di kapal pesiar mulai bermasalah, tetapi Tom yang sibuk memancing tidak menyadarinya. Julia merasa semakin takut dan tiba-tiba mulai tenggelam. Dia berteriak minta tolong tetapi keluarganya tidak mendengarkannya. Air seperti menariknya menjauh dari kapal. Yang akhirnya Tom mendengar suaranya dan langsung bergegas menolong. Hey, I need you. What? Mom needs help. Bersama anak-anaknya, Tom berhasil menarik Yulia ke atas kapal dan menyelamatkannya. Tom marah karena Yulia tidak memberitahunya sebelum berenang seperti yang selalu dia minta. Namun Julia meminta maaf dan mereka melanjutkan hari itu dengan perayaan ulang tahun Ben yang ke-13. Mereka menyalakan lilin di atas kue dan semua orang memberi selamat kepada Ben. Casey bahkan mengambil foto keluarga mereka yang bahagia. Namun tiba-tiba badai besar datang. Casey khawatir karena pacarnya menelepon dan memberitahu ada badai di daratan. Tetapi koneksi terputus. Lalu mereka semua merasakan guncangan dan bergegas ke dek kapal. Di sana mereka melihat seekor paus besar yang muncul ke permukaan mendorong kapal mereka. Tom menjelaskan bahwa paus bisa tersesat saat badai. Tom menyelam untuk memeriksa apa yang terjadi dan melukai dirinya sendiri saat mengenai baling-baling kapal. Julia merawat lukanya dan Tom memberitahu bahwa kapal mungkin rusak parah karena ekor paus. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Casey mencoba memeriksa sinyal untuk komunikasi tetapi tidak ada sinyal. Tom menghitung bahwa mereka hanya punya persediaan air untuk 4 hari. Mereka berharap ada kapal lain yang menemukannya. Namun malamnya mereka melihat benda-benda bercahaya jatuh dari langit. Ternyata itu adalah satelit buatan manusia. Tom mencoba menggerakkan kapal untuk menghindari benda-benda jatuh, tetapi mesin kapal rusak. Angin kencang bertiup dan alat-alat di kapal berbunyi aneh. Malam itu keluarga Tom ketakutan. Mereka memakai jaket pelampung dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tom menyalakan pistol suar untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang datang. Malam itu mereka hanya bisa bertahan dengan rasa takut yang besar. Keesokan paginya keluarga Tom merasa lega karena mereka masih hidup, tetapi mereka terkejut melihat ada lubang besar di sisi kapal pesiar mereka. Anehnya kapal itu masih mengapung meskipun air laut sudah hilang. Mereka keluar dari kapal dan sangat takjub melihat bahwa kapal mereka sekarang berdiri di atas batu-batu di tengah gurun yang dulunya adalah laut. Tom mencoba menenangkan keluarganya dan berkata bahwa mungkin tidak semua orang hilang. Dia melakukan pengukuran dan menemukan bahwa kompas tidak menunjuk ke arah yang benar. Ini berarti kutub bumi sudah bergeser. Hal seperti ini pernah terjadi sangat lama dulu, tetapi sekarang laut telah surut dan daratan yang dulu tenggelam muncul kembali. Tom menduga bahwa banyak manusia mungkin sudah punah karena bencana ini. Casey sangat terkejut mendengar ini dan lari ke kabin kapal, meminta untuk ditinggal sendirian. Sementara itu Julia memeriksa persediaan makanan dan air yang tersisa. Dan Ben melepaskan balon warna-warni ke langit dengan harapan ada orang yang melihatnya dan dapat menolong. Tom kemudian menyalakan radio dan mengirimkan sinyal bahaya. Tiba-tiba mereka mendapat jawaban dari NATO, kapten sebuah kapal selam kecil. Kapten NATO menjelaskan bahwa mereka selamat karena berada jauh di bawah air saat bencana terjadi. Namun semua sistem komunikasi rusak dan berharap bantuan datang sangat kecil kemungkinannya. Kapten NATO memperkirakan bahwa air laut akan kembali dalam seminggu.
dan saat itu akan sangat berbahaya. Dia menyarankan keluarga Tom untuk segera mencari tempat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Tom bertanya kepada kapten apakah dia bisa menyelamatkan anak-anak mereka. Kapten Nato menjelaskan bahwa kapal selamnya sangat kecil dan dia hanya bisa membawa 1 orang. Setelah beberapa waktu berbicara, Tom berhasil meyakinkan Kapten Nato untuk membawa kedua anaknya. Kapten Nato memberikan koordinat tempat mereka bisa bertemu. Tom memeriksa peta dan berjanji akan membawa keluarganya ke lokasi tersebut dalam beberapa hari. We have a good chance of making it there. We are gonna make this. Keesokan paginya, keluarga Tom hampir siap untuk memulai perjalanan. Tom keluar ke dek kapal dan tiba-tiba melihat seorang pria dengan anjing mendekat. Tom mencoba menyapa pria itu, tetapi menyadari bahwa pria tersebut terluka. Tom kemudian menawarkan air kepada pria itu dan pria itu meminumnya. Namun tiba-tiba pria itu memukul wajah Tom dan menusuk dadanya dengan tombak darurat. Julia yang melihat hal itu berlari untuk menolong suaminya. Tetapi anjing pria itu menjaga Julia sehingga dia tidak bisa mendekat. Julia sangat ketakutan dan dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan suaminya. Julia segera berlari kembali ke kapal pesiar, tetapi pria itu mengejarnya dan melukai lengannya. Julia berhasil naik ke dek, dan anak-anak yang mendengar teriakannya datang menolong. Bersama-sama mereka membarikade pintu kabin. Julia kemudian menyembunyikan Casey dan Ben di dalam loker, dan memberikan pistol suar kepada Casey, meminta putrinya menembak hanya jika sangat terpaksa. Sementara itu, pria jahat itu mencoba mendobrak pintu. Akhirnya pria itu berhasil masuk. Julia bersembunyi di kamar mandi belakang untuk merawat lukanya. Sementara itu pria tersebut langsung pergi ke dapur dan mulai makan karena jelas dia sangat lapar. Julia mempersenjatai dirinya dengan pisau dapur. Pria itu masuk ke dalam kabin, tetapi Julia melompat ke laut dan bersembunyi di bawah kapal. Namun anjing pria itu menemukan Julia dan menyerangnya, memaksa Julia untuk membunuh anjing itu. Pria itu mendengar suara anjingnya dan menemukan tubuh anjing tersebut. Julia lalu naik kembali ke kapal melalui lubang di sisi kapal lain. Namun dia langsung ditangkap oleh pria jahat itu. Pria itu memukul Julia dan mencekiknya. Casey yang melihat semua ini tahu ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Dia kemudian keluar dari loker dan menembak pria itu dengan pistol suar, membuat pria itu terlempar. Tetapi tembakan itu juga menyebabkan kapal pesiar terbakar. Julia segera memerintahkan anak-anaknya untuk melarikan diri. Sementara pria itu yang terluka mencoba menyerang lagi. Julia menendangnya, mengambil tasnya dan melompat ke laut. Ben menemukan tubuh ayahnya, Tom, dan menangis di sampingnya. Julia juga mencium Tom untuk terakhir kalinya. Tetapi saat itu, mereka melihat pria jahat itu melompat dari kapal yang terbakar. Julia kemudian membawa anak-anaknya pergi meninggalkan kapal pesiar yang meledak di belakang mereka. Keluarga itu kemudian berlari melintasi gurun berbatu dan akhirnya menemukan tempat berlindung di sebuah ngarai. Mereka menemukan sungai tetapi airnya asin dan tidak bisa diminum. Casey berbagi sedikit air dengan Ben, tetapi Ben merasa bersalah. Dia berpikir pria jahat itu datang karena dia melihat balon yang dilepaskannya. Casey juga merasa bersalah, tetapi Julia menyuruh mereka berhenti merasa seperti itu. Julia membela putranya dan berkata bahwa Ben tidak bermaksud melakukan hal buruk. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi Julia melihat pria jahat itu lagi, masih mengejar mereka. Malam itu Ben menemukan bangkai ikan hiu martil dan mencoba memotongnya untuk dimakan. Tetapi Julia melihat pria jahat itu dan segera memerintahkan anak-anaknya untuk berlari. Mereka menemukan ladang dengan tong limbah beracun, tetapi Julia menyuruh anak-anaknya untuk tetap berjalan meskipun limbah itu berbahaya. Keluarga itu terus berjalan melewati bekas dasar laut yang kini penuh dengan sampah-sampah plastik. Ben mulai sangat dehidrasi dan Julia memberinya sisa air terakhir. Casey mulai putus asa dan mereka merasa tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Tetapi Julia menyuruh mereka tetap bergerak. Akhirnya mereka menemukan bangkai pesawat tua yang jatuh ke laut. Julia melihat foto terakhir keluarga mereka dan bercerita tentang pertama kali dia bertemu Tom di rumah sakit ketika Tom dibawa karena mengalami masalah saat menyelam. Anak-anak menangis mengenang ayah mereka dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Tom.
Pada malam harinya, Casey terbangun oleh suara bising. Dia keluar dari pesawat dan duduk di dekatnya. Tiba-tiba si pria jahat muncul dari kegelapan, tetapi dia tidak tahu bahwa Casey hanya berpura-pura menjadi umpan. Saat pria itu mendekat, Julia tiba-tiba muncul dan menyerangnya, menikam pria itu dengan pisau. Ketika fajar tiba, keluarga itu bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Namun mereka terkejut ketika menemukan tubuh pria jahat itu hilang. Ini adalah pertanda bahwa ada bahaya lain, lebih besar daripada manusia yang mengintai di padang pasir. Saat mereka bergerak maju, Julia memeriksa peta. Tiba-tiba Ben berlari ke depan. Julia berteriak agar dia berhenti. Tetapi Ben terus berlari menuju genangan air asin dan meminum sedikit airnya. Julia segera menariknya menjauh, tetapi tak lama kemudian Ben jatuh sakit karena air tersebut. Mereka kemudian menemukan beberapa kursi plastik dan membuat tempat berlindung dari terik matahari. Saat Ben beristirahat di bawah naungan, Julia mendengar suara-suara aneh. Dia kemudian keluar untuk melihat apa yang terjadi dan menyadari ada bahaya baru yang mengancam mereka. Dia segera membangunkan anak-anaknya dan mulai segera berlari. Di kejauhan mereka melihat sebuah kapal besar yang dikelilingi oleh kontainer yang jatuh. Beberapa orang terlihat berkeliaran di dekat kapal. Julia mencoba memanggil mereka untuk meminta bantuan, tetapi orang-orang itu tampak ketakutan dan berlari ke dalam salah satu kontainer. Mereka mengunci pintu di belakang mereka tanpa mendengarkan teriakan Julia. Kemudian Julia, Casey, dan Ben melihat ribuan kepiting raksasa berlarian menuju kontainer tempat orang-orang tadi bersembunyi. Julia, Casey, dan Ben berhasil naik ke atas salah satu kontainer untuk menghindari kepiting-kepiting itu. Namun kepiting-kepiting raksasa itu melukai kaki Julia saat mereka berusaha memanjat. Sambil duduk di atas kontainer, mereka menyaksikan kepiting-kepiting itu berhasil masuk ke dalam celah pintu dan menyerang orang-orang di dalamnya, meskipun mereka berusaha melawan. Julia mengikatkan syal di kakinya yang terluka dan kemudian pingsan karena kelelahan. Keesokan paginya, Julia terbangun sendirian dan merasa takut. Dia memanggil anak-anaknya, tetapi ternyata kepiting-kepiting besar itu sudah pergi. Dan Casey serta Ben turun untuk mencari makanan dan senjata. Julia membakar lukanya untuk menghentikan pendarahan, sementara Ben menemukan beberapa senjata. Mereka mencari-cari di dalam wadah dan menemukan sedikit makanan dan air. Julia juga menemukan sebuah radio di salah satu saku orang yang sudah meninggal. Kemudian Julia mencoba menghubungi Kapten NATO dan akhirnya NATO menjawab. Kapten NATO memberitahu Julia bahwa dia juga diserang oleh makhluk laut besar. Dia menjelaskan bahwa laut akan segera kembali dan itulah sebabnya makhluk-makhluk itu muncul. Julia memohon kepada NATO untuk menyelamatkan anak-anaknya, tetapi dia bingung karena kehilangan peta. Kapten NATO kemudian menyalakan suar untuk memberi petunjuk lokasi dan Ben melihat arahnya. Kemudian mereka segera bergegas ke arah suar itu. Di kejauhan mereka melihat kapal selam kuning, tetapi sangat sulit mencapainya karena medan yang sulit di bekas dasar laut. Casey merasa sedih mendengar pembicaraan ibunya tentang menyelamatkan mereka, tetapi Julia tidak menjawab dan terus mendorong mereka maju. Mereka harus melewati ngarai yang terkontaminasi oleh limbah beracun. Di satu titik terjadi longsoran batu, dan Julia terpisah dari anak-anaknya. Julia kemudian memerintahkan Casey dan Ben untuk terus berjalan. Dan meskipun Casey menolak, Julia memohon agar dia menyelamatkan adiknya. Casey dan Ben berhasil keluar dari ngarai dan tiba di kapal selam. Namun mereka tidak menemukan siapapun di dalamnya. Tiba-tiba Kapten NATO yang terluka parah muncul dari belakang kapal. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya harapan untuk bertahan hidup dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam kapal selam. Tetapi Casey ingin kembali menyelamatkan ibunya yang sedang bertarung melawan kepiting besar. Peluru Julia hampir habis saat Casey memanjat batu dan mengulurkan tangan kepada ibunya. Bersama-sama mereka berhasil mencapai kapal selam tepat saat kepiting menyerbu kapal. Keluarga itu kemudian berhasil masuk ke kapal selam. Dan pada saat yang sama air laut kembali dan mulai mengangkat kapal selam. Kapal selam ditarik oleh ombak besar yang melintasi bebatuan. Julia kemudian melihat semua kejadian beberapa hari terakhir ini berlalu di depan matanya, lalu dia pingsan. Ketika Julia sadar, dia menemukan bahwa kapal selam mereka sudah berhenti.
Julia mencoba membuka pintu kapal selam, dan keluarga itu pun keluar. Mereka melihat diri mereka berada di kota yang hancur yang telah terbawa ombak ke sana. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Survive tahun 2024, di mana ceritanya mengikuti Julia dan keluarganya yang sedang merayakan ulang tahun putranya di atas kapal ketika tiba-tiba terjadi bencana besar. Sebuah badai dahsyat menggeser kutub bumi, menyebabkan laut mengering dan berubah menjadi gurun tandus. Suami Julia meninggal pada awal cerita, meninggalkan Julia untuk melindungi kedua anaknya di lingkungan yang penuh bahaya, di mana makhluk-makhluk mengerikan dari laut dalam sekarang berkeliaran di darat mencari mangsa. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup, keluarga ini menghadapi berbagai ancaman, baik dari makhluk-makhluk tersebut maupun dari medan gurun yang keras. Film ini menggambarkan perjalanan seorang ibu yang berjuang untuk keselamatan anak-anaknya di dunia pasca badai apokaliptik, penuh dengan ketegangan dan kejutan yang tak terduga. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.